Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Apriana. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait nuzulul Quran, kodifikasi Al-Quran, hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, jam'ul Quran, rasmul Quran, asbabun nuzul, cara mengetahui asbabun nuzul, dan yang terakhir munasabah dan cara mengetahuinya. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah turunnya ayat Al-Quran, dan menurut Syekh Abdul Wahab Abdul Al-Mazid menjelaskan di dalam Al-Bayan fi Mabahis Ulumul Qurannya, yang dimaksud dengan nuzul adalah turunnya suatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan suatu itu tidak lain adalah Al-Quran. Hanya kemudian Syekh Ghazlan berkomentar, oleh karena itu yang turun bukan berbentuk fisik, maka pengertian nuzul di sini bisa mengandung pengertian kiasan atau majazi. Dan apabila yang dimaksud turun adalah lafaz, maka nuzul berarti al-ishal atau penyampaian, dan al-i'lam atau penginformasian. Lanjut ke kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang dilatar belakangi oleh adanya perbedaan dalam cara membaca serta huruf Al-Quran. Hal itu terjadi karena Islam semakin menyebar ke berbagai penjuru dunia, dan setiap daerah terdapat imam pengajar yang saling menyatakan bahwa bacaannya yang paling benar. Lanjut kepada hikmah Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Yang pertama, satu, meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, sebagai tantangan dan mukjizat. Yang ketiga, mempermudah dan menghafal dan memahami. Yang keempat, relevan dengan penetapan hukum dan aplikasinya. Yang terakhir, memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah. Lanjut kepada Jamul Quran. Jamul Quran menurut Dr. Subhi Sahih dalam Mabahis fi Ulumil Quran mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama al-hizbu atau menghafal, dan al-kitabah yakni menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Setiap kali menerima wahyu Al-Quran, kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan pengertian ayat 16 sampai dengan ayat 20 surah Al-Qiyamah, ada 3 tahap penting yang harus dilalui Rasulullah SAW. Pertama, tahap penghimpunan Al-Quran di benak Rasulullah SAW, yakni penghafal. Kedua, tahap pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Artinya Jibril membacakan ayat-ayat yang baru saja disampaikan di hadapan Rasulullah SAW. Ketiga, tahap penjelasan atau tahap bayan. Pada tahap ini Rasulullah SAW diberitahukan pengertian atau maksud ayat-ayat beliau yang diterima. Selanjutnya adalah tabligh. Tabligh yakni menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat tanpa terkecuali. Minat mempelajari Al-Quran di kalangan sahabat demikian tingginya. Hal ini terlihat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr al-As, generasi sahabat lebih banyak mengandalkan hafalan ketimbang tulisan. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada zaman itu tidak banyak orang yang mampu membaca atau menulis. Yang lanjut, Rasm Al-Quran. Rasm Al-Quran atau Rasmul Al-Quran. Rasmul Quran adalah tata cara menulis Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada Rasm Al-Quran ditulis dengan kaidah-kaidah tertentu pada zaman
Khalifah Utsman bin Affan. Lanjut kepada asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran atau yang melatar belakangi ayat atau surat ayat atau surat yang turun di dalam Al-Quran. Menurut Az-Zarqani adalah khusus atau suatu yang terjadi serta hubungan turunnya Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Lanjut kepada mengetahui asbabun nuzul, yaitu pertama mengambil sumber-sumber dari orang-orang yang mengetahui atau menyaksikan peristiwa tersebut. Yang terakhir, munasabah. Kata munasabah secara etimologis yaitu keserupaan atau kedekatan. Menurut Al-Zarkasi, munasabah adalah mengaitkan bagian-bagian permulaan ayat dan akhirnya mengaitkan lafaz umum dan lafaz khusus atau bagian antara ayat yang terkait dengan sebab, akibat, ilat, dan ma'lul, kemiripan ayat, pertentangan atau ta'arud, dan sebagainya. Macam-macam munasabah menurut Khairazi dapat dilihat dari dua, yaitu sifat dan materinya. Pertama sifat, dan sifat juga terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama zahir al-irtibat, yaitu penyesuaian atau kaitan yang tampak jelas karena kaitan kalimat yang satu dengan yang lainnya sangat erat sekali sehingga yang satu tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna bila dipisahkan dengan kalimat lainnya, seolah-olah ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang sama. Misalnya dapat kita cermati ayat 1 dan 2 surat Al-Isra. Yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dan yang ayat kedua, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Yang kedua, khafi irtibat, yaitu penyesuaian atau kaitan yang samar antar ayat yang satu dengan ayat lain sehingga tidak tampak adanya hubungan antara keduanya. Bahkan seolah-olah masing-masing ayat atau surah itu berdiri sendiri-sendiri, baik karena ayat yang satu itu diatfakan kepada yang lain maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain. Misalnya dapat kita lihat dari surah Al-Baqarah ayat 129 dan ayat 190. Baik, yang kedua ada materi. Materi munasabah terbagi menjadi dua bagian, yaitu munasabah antar ayat dan munasabah antar surah. Munasabah antar ayat yaitu munasabah antar ayat yang satu dengan ayat yang lainnya terbentuk persambungan ayat, meliputi pertama al-atfakannya ayat yang satu pada ayat yang lain, kedua diatafkannya, ketiga digabungkan dua hal yang sama, keempat dikumpulkannya dua hal yang kontradiksi, kelima dipindahkannya satu pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Munasabah antar ayat dapat dilihat misalnya antar ayat 2 dan ayat 3 di surah Al-Baqarah. Baik, langsung ke bagian yang terakhir, munasabah antar bagian surah. Munasabah antar bagian surah atau ayat atau beberapa ayat sering berbentuk kolerasi
atau perlawanan seperti terlihat pada firman Allah berikut ini. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.